Itu kondisinya bagaimana Gus waktu jenengan lihat di sana? Kalau di sana semua makbaroh rata dengan tanah dan cuma ada batu. Ya memang seperti yang kita ketahui Wahabi yang memang pengen menghilangkan status ya, dalam arti kalau pengkultusan ya. Saya pernah baca satu kitab, saya tadi nyari kitabnya lupa saya taruh di mana. Kitab ini saya dapatkan hadiah dari Gus Idror Maimun. Ya. Waktu saya umroh kalau tidak salah 2013 atau 2014, saya mendapatkan hadiah kitab ketika saya sowan beliau dan kepanggih waktu di Madinah. Di situ ada gambar di kitabnya kondisi Mekah mulai dari zaman dulu. Salah satunya adalah makbaroh. Nah, makbaroh Sayyidah Khadijah yang sekarang cuma kotak saja itu yang dipagari itu. Dulunya itu ada kayak cungkupnya. Dan semua makam sahabat dulu ada cungkupnya. Cuma setelah Wahabi berkuasa dibabat habis. Ya. Tadi kalau kitabnya ketemu mau tak uduhkan jenengan itu, mau saya lihatin. Cuma saya lupa naruh di mana itu kitab karena udah agak lama kitabnya. Jadi memang Wahabi pengen menghilangkan situs-situs seperti bahkan kalau jenengan masuk ke Bakek pun ketika kita tanya petugas di mana makam Sayyidah Aisyah, mereka menjawab tidak tahu, bahkan tidak cuma tidak tahu, tidak ada gitu bahkan. Menyembunyikan. Tapi kalau jenengan diberi kesempatan nanti semoga yang melihat video ini baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam artian maksud saya teman-teman kreator di sini ya, karena tanpa jenengan semua ini video ini juga tidak akan jadi gitu. Insya Allah semoga diberikan kesempatan bisa ziarah ke sana. Ya, jenengan bisa cek tempat-tempat yang menurut jenengan ya bisa jenengan curigai bahasanya ya, analisa lah bukan curigai. Jadi tempat-tempat yang memang dijaga ketat ya itu berarti situs-situs yang penting. Ya, kalau mereka dijaga ketat berarti situs-situs penting. Kalau petanya ada, saya mendapatkan peta map untuk Bakek itu, tapi apakah otentik atau tidak dengan sekarang kita juga belum tahu. Karena ketika kita cross check, ya mereka sendiri juga belum 100% yakin gitu, dan yang kita tahu cuma sumber dari kitab-kitab zaman dulu yang kita tahu bahwa di sini seperti itu. Makanya beruntung sekali ada komite Hijaz. Coba kalau dulu tidak ada komite Hijaz, yang mana dulu ada usulan dari ide dari Wahabi, dalam hal ini pemerintah Saudi, untuk membongkar makam Rasulullah. Komite Hijaz ini yang berisi Mbah Hashim dan kiai-kiai lain mengirim surat agar kebijakan tersebut dibatalkan. Dan ini yang akhirnya mendasari lahirnya Nahdlatul Ulama. Berawal dari komite Hijaz yang pengen mengamankan situs bersejarah makbaroh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada peristiwa itu, ya mungkin tidak ada NU. Dan bisa jadi makbaroh Kanjeng Nabi juga sudah dihilangkan. Kalau jenengan juga cross check lagi, ada di sekitar Masjidil Haram ada namanya maktabah, perpustakaan. Yang mana perpustakaan itu adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mulai dari dibuat sampai hari ini tidak pernah dibuka. Dan selalu dijaga orang. Agar apa? Agar tidak dikultuskan, agar tidak banyak orang berdoa di sana. Sama halnya dengan di makbaroh Kanjeng Nabi. Kita cuma bisa uluk salam mawon. Dan menurut saya dengan adanya COVID ini, kemudian kita ke Raudhah ini dibatasi, plus minus. Plusnya adalah kita di Raudhah lebih khusyuk. Minusnya kita dibatasi waktu. Kalau dulu di Raudhah pokok anggar yang penting kuat, ya berapa lama silahkan. Tapi ya ibadahnya nggak khusyuk. Mungkin terjadi sikut-sikutan, bahkan sholat kadang dilompati gitu kan dengan orang yang pengen berebut kan. Nah, seperti itu. Makanya sekarang lebih tertib dengan adanya pembatasan bisa pakai tasreh maupun pakai nusuk aplikasi tersebut. Tapi ya memang ada nggak enaknya kita terbatas, cuma paling 15-30 menit. Nah, saran saya yang mau agak lama, ambil jatah kalau aplikasi nusuk, mepet waktu sholat. Ya. Kalau saya yang jatah tasreh kemarin mendampingi jamaah haji itu sore hari, jam 4 sore, yang laki-laki, yang perempuan jam 7 pagi. Kebetulan yang nusuk saya apply sendiri ya, install, kemudian itu dapat ada opsi kan biasanya di nusuk itu hari berapa, hari apa, jam berapa.
saya memilih menjelang subuh jam 3. Alhamdulillah mulai jam 3 sampai subuh, sampai setelah adzan subuh marem di di Raudhah. Kalau bandingannya dulu ya nggak marem, tapi kalau bandingannya sekarang dengan pembatasan, ya masya Allah udah marem sekali gitu. Seperti itu. Jadi memang upaya-upaya untuk menghilangkan pengkultusan dari sejarah yang menurut mereka itu ya ini syirik, ini musyrik dan sebagainya. Tapi saya masih ingat waktu ada acara Asparagus kalau nggak salah di tempatnya Gus Muafik ya, di Anter ya. Gini, ada satu jokes dari beberapa gus-gus, beberapa kiai waktu itu mengatakan ternyata hikmah dari, saya lupa tapi kiai siapa yang ngeletuk di situ, hikmahnya Wahabi di Arab Saudi itu ada. Karena Allah itu kan pasti menciptakan perkara itu pasti ada manfaatnya kan. Saya tanya, nopo Yai? Coba misalkan Saudi niku Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nggak akan bisa ziarah Kanjeng Nabi. Waktu itu belum Covid atau udah Covid saya agak lupa. Saya tanya, "Lho kok saged?" Lah nggih, coba jenengan ke makome Wali Songo. Lah wonten sing nginep to, wonten sing ngablek. Lah coba nek makome kalau Saudi itu mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin orang Indonesia nggak bisa ziarah karena dikablek orang Saudi semua di sana. Jadi itu jokes tapi menurut saya relate juga gitu ya. Jadi memang Allah itu memang kalau kita belajar tauhid, Allah itu menciptakan khairihi wa syarrihi. Memang menciptakan perkara itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, bahkan ada khairihi wa syarrihi. Ada perkara baik, ada perkara negatif. Tapi masing-masing tetap punya manfaat. Seperti itu.